ada yang nggak punya ijazah lebih kaya daripada yang punya ijazah. Itu makanya tadi seorang guru itu memberikan nasihatnya seharusnya jangan begitu. Seharusnya pada diajarkan nilai-nilai zuhud kepada si murid begitu. Dan juga ajarkan kepada si murid biar dia tidak terlalu condong sama dunia. Begitu juga jangan sampai ketipu dengan dunia. Itu seorang guru seharusnya apa berarti yang disampaikan? Jangan tadi ayo belajar biar kamu bisa manfaat di tengah-tengah masyarakat. Nah itu kan berarti yang dipupuk, yang ditanamkan kepada si murid agar supaya apa? Dia mau berbagi ilmunya kelak ketika lulus di tengah-tengah masyarakat. Begitu. Semisal lulus jadi dokter, punya tugas kerja di luar, tapi giliran orang kampung yang berobat, udah gratis rezeki saya dari luar. Sakit apa ini? Ini suratnya, dia tebus di apotek. Kita kadang mau tebus di apotek lebih murah daripada datang ke rumah sakit. Kalau rumah sakit kan belum biaya operasional rumah sakit, belum biaya dokter, belum nebus obat. Kan begitu rinciannya biasanya kalau kita ke rumah sakit. Tapi kalau timbang resep itu kita bawa ke apotek, paling 30, 40, 50, paling mahal juga berapa? Asal punya resepnya. Nah itu maksudnya tadi. Jadi yang ditanamkan agar zuhud, nggak condong sama dunia, nggak tertipu sama dunia. Salah. Mindset seperti itu seringkali tetangga-tetangga kita kan begini sekarang, zaman sekarang. Itu udah jadi mindset semuanya orang. Jangan sekolah di madrasah, masa depannya nggak ada. Nah itu dia. Gitu. Terus sekolah di SD aja, makanya SD itu susah kita masuk ke kota. Saya juga kadang-kadang bingung dengan ungkapan seperti itu. Padahal kan orang tuanya udah lebih dulu hidup. Kok orang tuanya juga kadang-kadang standarnya kurang tepat. Semisal orang tuanya dulu sekolahnya negeri, saya negeri juga gini-gini aja, nggak gimana-gimana. Kenapa giliran ke anaknya dihantam? Padahal nasib bapaknya kayak begitu semisal. Dipaham maksudnya? Jangan sekolah di madrasah. Bapaknya dulu di madrasah malah. Karena anaknya pada di SD nggak ada yang. Begitu. Soal rezeki itu begitu. Rezekinya itu dari mana? Padahal maksudnya orang tuanya lebih berpengalaman, orang tuanya lebih tahu. Sekarang siapa yang nggak tahu kalau ada order? Kan orang tua pasti lebih paham daripada anaknya. Kenapa memvonis kepada anaknya bahwa madrasah itu nggak bisa nanti masa depannya cerah? Padahal orang tuanya paham kalau kerja itu bukan butuh ijazah, butuh order. Tapi yang ditanamkan ke anak itu berbeda, itu kan yang menjadi salah. Padahal orang tuanya lebih berpengalaman, lebih tahu lapangan, kan begitu. Lebih tahu bagaimana medan di sini, medan di sini, medan di sini, medan di sini. Tapi kenapa yang ditanamkan justru malah berbeda? Nah, itu. Sama nih kan dulu juga bilang, lo kalau nggak ada taruh rumah sakit pesantren lo, kalau badan. Nah itu bagus itu. Kalau untuk pesantren bagus itu. Emang rata-rata yang masuk pesantren nggak ada yang berat. Nah makanya kadang saya juga bingungnya ya tadi. Orang tua yang lebih berpengalaman, lebih tahu, lebih ngerti, tapi yang ditanamkan ke anaknya bukan apa yang dia pahami dan bukan apa yang dia mengerti, sesuai dengan zaman yang sedang dihadapi oleh si orang tua. Makanya tadi guru itu seharusnya tadi mengajarkan sifat zuhud, mengajarkan kepada muridnya jangan terlalu condong, jangan sampai tertipu sama dunia. Ya nasihat kayak tadi. Kalau semisal dokter. Nah kemudian wa yudzakiruhu al-ishtighala bil Qur'ani wa sairil ulumi syar'iyyah wa tariqul 'arifina wa ibadillahi salihina. Dan juga seorang guru seharusnya mengingatkan kepada muridnya anal ishtighala, sesungguhnya menyibukkan diri bil Qur'ani dengan Al-Qur'an wa sairil ulumi syar'iyyah, dan seluruh ilmu-ilmu syariat. Huwa tariqul arifina, itu adalah jalannya al-arif, orang-orang yang mengenal kepada Allah, wa ibadillahi salihina, dan hamba-hambanya Allah yang saleh. Nah seharusnya guru ngingetin itu, ayo sibuk baca Al-Qur'an ya, sehari berapa ayat tuh gitu. Sehari berapa baca, ayo sibuk baca Al-Qur'an. Kenapa suruh sibuk baca Al-Qur'an? Ya karena menyibukkan diri dengan bacaan Al-Qur'an itu adalah jalan yang pernah dilalui oleh orang-orang yang mengenal kepada Allah dan juga orang-orang yang hamba saleh. Wa anna dzalika,
sesungguhnya hal tersebut menyibukkan diri dengan bacaan Al-Quran itu rutbatul anbiya shalawatullahi wasallamu alaihi ajma'in. Tingkatannya para nabi shalawatullahi wasallamu, mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya wasallamu dan salamnya alaihi atas mereka ajma'ina semuanya. Itu begitu. Kita disuruh. Ini caranya para nabi itu begitu. Kadang kan makanya kenapa kok orang lebih tidak ada di satu kitab syarah hadis yang pernah saya baca, kenapa kok orang terkadang tidak tertarik kepada akhirat, justru malah lebih tertarik kepada dunia? Karena masalahnya cuma dalam satu katanya. Kalau dunia itu sifatnya hissi katanya. Hissi itu artinya bisa dirasa oleh indera. Sementara akhirat itu tidak bisa dirasa sebenarnya. Apa yang bisa kita rasa? Itu makanya itu yang terkadang membuat orang condong kepada dunia ketimbang akhirat. Karena kenapa? Mereka itu hissi katanya. Mereka sudah lebih dirasa oleh indranya. Indra itu banyak ya. Ada indra penglihatan, wah duit, gitu. Atau pendengaran, bisa ada lowong itu namanya indra. Lebih bisa dirasa oleh indra, makanya orang kenapa lebih condong kepada dunia. Dan kenapa tidak condong kepada akhirat? Karena sifatnya tidak dirasa oleh indra. Kayak kita habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya 27, mana rasanya 27? Kalau sholat di jamaah gitu di masjid atau di musola, 27. Atau baca Quran yang kemarin kita bahas, katanya 1 huruf bernilai 10 kebaikan. Tapi habis baca, mana 10 saya nggak baca 1 juz ini. Nah itu makanya yang membuat kenapa orang lebih condong kepada dunia, karena dia udah ada indra yang dia rasa. Kalau akhirat itu nggak ada indra yang dia rasa. Di situ kenapa orang bisa condong kepada dunia. Nah kemudian wayang bagi dan seharusnya seyogianya sepantasnya juga bagi seorang guru ayyashfaqa, seorang guru ini harus bersimpati ala talib kepada si murid. Wa ya'taniya, dan juga seorang guru harus memperhatikan di masalihi dengan maslahatnya si murid, kahtinaihi bi masalihi nafsi, seperti memperhatikannya si guru bi masalihi nafsi dengan maslahat dirinya, wa masalihi waladihi, dan maslahat anaknya. Jadi seorang guru itu harus punya sikap simpati atau perhatian kepada setiap maslahat muridnya. Kepada maslahat muridnya. Saya kemarin ke pondok ini, saya belajar tentang ilmu pendataan keuangan dulu. Apa kalau bahasanya di ekonomi? Akuntansi. Saya belajar akuntansi waktu itu. Sampai ketemu dengan pengurus pesantren, saya belajar akuntansi. Terus saya tanya, Ustaz, kira-kira pesantren sebesar ini ada nggak yang bayar? Nggak bayar. Banyak. Begitu. Terus sikap pesantren seperti apa? Apa dikeluarin? Apa bagaimana? Ya terkadang diusahakan lewat Basnas dulu. Kadang diusahakan lewat ruang lingkup alumni-alumninya di daerah mana. Nah itu begitu. Berarti pada intinya tadi seorang guru itu harus simpati dan harus memperhatikan kepada maslahat si murid. Jangan semisal seorang guru seperti rentenir begitu kalau lagi SPP. Nah itu mau gaya lu, pergi aja lu. Itu harus paham semisal lihat kondisi bapaknya lagi kerja enggak. Lihat semisal kondisi ekonominya lagi baik atau tidak. Nah itu namanya tadi punya simpati dan perhatian kepada maslahat si murid. Kalau saya tanya tadi, soalnya saya kan 15 hari ke Jawa Timur itu ke Hatam. Dia tadi itu ngobrol ketika malam gak ada aktivitas, saya belajar dari akuntansi. Nah ternyata nggak ada yang dikeluarin, ternyata nggak ada yang semisal tadi, karena harus dilihat data. Oh berarti ini kata saya yang disebut dengan sikap simpati dan memperhatikan maslahat si murid. Jangan semisal kayak
pinjol begitu, disebar ke semuanya begitu. Nah, katanya kalau pinjol, kalau nggak bayar katanya disebar gitu. Iya. Nah, itu jangan sampai ada murid yang ke SPP disebar. Tuh, yang belum bayar. Diumumin begitu, bahwa yang ini 3 bulan, yang ini 6 bulan, yang ini 7 bulan begitu. Nah, kita itu sama aja kayak pinjol gitu, sama aja kayak rentenir kalau nggak ada gitu. Harus simpati dan perhatian terhadap maslahat si anak. Misalnya tadi lihat kondisi bapaknya apa yang lagi susah, paman lagi di PHK atau emang pensiunan yang uang pensiunnya udah habis, tapi masih punya anak-anak bocah begitu yang harus ngaji. Nah, itu juga yang harus kata Imam An-Nawawi diperhatikan dari seorang guru. Dan juga wa yujriya al-muta'allimah majra waladihi fi syafaqati alaihi. Dan juga seorang guru harus bisa menempatkan al-muta'allimah kepada muridnya mujra waladihi di posisi seperti anaknya fi syafaqati di dalam kasih sayang alaihi atas si murid, wal ihtimami dan memperhatikan di masalihi dengan kemaslahatan si murid. Nah, jadi seorang guru tuh memposisikan kasih sayangnya kepada murid sama seperti memposisikan kasih sayang kepada si anak. Begitu, harus bisa begitu. Ya, jadi kasih sayang di hati sama si murid sama seperti kasih sayangnya kepada si anak. Nah, itu begitu. Dan juga wasabri, dan juga seorang guru itu harus sabar ala jafaihi wa su'i adabihi, kasar dan buruk adabnya. Wa yadirahu fi qillati adabihi, dan memaafkan di dalam kekurangan adabnya. Itu guru harus bersikap sabar kalau ada murid yang kasar, yang adabnya tidak baik, dan sedikitnya adab fi ba'dil ahyan di sebagian waktu. Itu harus memaafkan. Apalagi kalau tinggalnya di Jakarta, harus banyak sabar dulu. Soalnya yang santri-santri Jawa itu kalau kita tahu terus pulang ke Jakarta pasti kaget dengan sikap murid itu. Kita kan kalau di Jawa kadang pernah melihat film Angling Dharma begitu. Kalau ada pasukan yang mau ngadep begitu ya, ada film-film Mak Lampir gitu, kan itu datang dengan dengkulnya ya, datang dengan menunduk begini, nggak berani ngelihat. Wah, di Jakarta yang gitu nggak kepake. Nah, seorang guru ngelihat semisal muridnya yang sedikit adab, semisal yang kurang adab, yang ada tidak baik, harus sabar aja kan? Harus sabar aja. Karena yang paling utama yang disampaikan adalah soal keilmuan. Begitu soal adab nanti sambil belajar disampaikan pelan-pelan. Itu begitu. Emang bisa jadi ya mungkin sakit. Nggak kuat kalau nggak sabar-sabar bisa sakit hati. Ya boleh kita semisal kalau guru lewat itu waktu di pondok itu benar-benar diem begitu. Udah berani lewat, diem dulu. Kadang kita sampai pasang sejadah kalau guru itu udah melepaskan sejadah, itu guru gak bakal ini di pondok istri cerita di pondok kami. Itu yang namanya kaki nggak bakal nginjek lantai. Itu sorban yang di pundak semua toko di pulau. Wah, sampai ke tempat imam. Jadi guru itu udah nginjek satu gitu. Nah kayak begitu kita mau praktekin. Saya guru, bukan baik-baik. Wah, itu kalau gitu mau sakit hati. Makanya Imam An-Nawawi selalu sabar. Kalau ada semisal yang kasar, adabnya buruk atau kurang adab di sebagai waktu suruh maafin aja disabarin. Kenapa demikian? Fa'inal insana mu'radun lin naqaisi, karena sesungguhnya manusia itu mu'radun dihadapkan lin naqaisi kepada kekurangan. La siyama lebih-lebih tidak kan sagira sini lebih-lebih apabila si murid ini sagira sini usianya masih kecil. Ya kan manusia itu kan tempatnya kekurangan. Ya udah maafin aja, sabarin aja, karena manusia tempatnya kurang. Nah apalagi kata Imam An-Nawawi, kalau punya murid masih bocah, punya adab yang gak baik, ya udah terima, sabarin aja. Boleh kalau ada suka teriak gitu ya, sampai lewat di naik motor, aku teriak, Ustaz mau mana? Ini kan bisa bagi gurunya kurang baik. Bisa kayak naik motor, dia teriak, Ustaz mau mana tak?
Nanti kayak begitu sabarin aja katanya Bu Nawang. Suruh sabarin aja. Apalagi kalau semisal anak kecil, sabarin aja. Memang manusia tempatnya pun kurang, tempatnya salah dan lupa. Maksudnya kurang tadi tempatnya salah dan lupa. Kemudian yang bagi dan seharusnya bagi seorang guru al-yuhibba, dia harus mencintai lahu kepada muridnya, kepada sesuatu yuhibbu yang dia cintai di nafsihi untuk dirinya minal khairi dari kebaikan. Wa ayakraha, dan juga seorang guru harus membenci lahu kepada muridnya kepada sesuatu yakrahu yang guru tidak suka di nafsihi terhadap dirinya minan nafsi dari kekurangan mutlaqan, secara mutlak. Apapun yang disuka oleh gurunya itu harus suka kalau itu ada di muridnya. Begitu, mencintai sesuatu yang dicintai oleh dirinya kalau itu ada pada seorang murid. Begitu juga membenci yang dibenci oleh dirinya kalau kebencian itu ada pada muridnya. Ya, semisal apa? Dulu masa belajar saya paling benci dengan yang namanya nggak mau baca. Nah, maka harus benci kalau ada muridnya yang pada malas baca. Misalkan cinta kalau muridnya itu pada menghafal, itu harusnya senang. Kalau punya murid pada demen ngapa? Itu begitu, mencintai sesuatu yang ada pada dirinya juga harus cinta kalau itu ada pada muridnya. Begitu juga sebaliknya. Kenapa harus demikian? Faqad sabata fi sahihain, itu telah tetap di dalam hadis sahihain dari Imam Bukhari dan Imam Muslim an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qa'annahu qala, bahwa sungguhnya Nabi telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah satu di antara kalian hatta yuhibba, sehingga mencintai siapa orang di akhihi kepada saudaranya ma yuhibbu li nafsi, apapun yang dia cintai di nafsi untuk dirinya. Itu Nabi sampai bilang itu. Orang masih belum dapat level keimanan kalau masih benci sama orang lain, padahal yang dia benci itu dia suka. Paham maksudnya? Nah, itu nggak nyampe level iman. Imannya masih iman awam gitu, iman yang hanya ikut-ikut. Tapi seharusnya kalau orang yang beriman, kata Nabi, keimanannya tidak sempurna kalau dia masih membenci yang ada pada saudaranya, padahal kalau ada di dia itu dia suka. Kalau ada di dia suka. Punya saudara, semisal saudara kandung itu kan yang dimaksud saudara seiman gitu. Semisal saudara sekandung lebih sukses, terus nggak suka, padahal dirinya suka kalau dia sukses, itu keimanan yang nggak sempurna. Keimanannya kagak sempurna. Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Qala, Imam Ibnu Abbas berkata, akramun nasi alayya jalisi alladhi yatakhatta an-nasa hatta yajlisa ilayya. Adapun manusia yang paling mulia alayya bagiku, jalisi adalah teman dudukku, alladhi yatakhatta an-nasa, yang dia melangkahi manusia hatta yajlisa ilayya, sehingga dia duduk kepadaku. Lawis taqatu, seandainya aku mampu, alla yaqra ad-dubabu, alat tidak hinggap ala wajhihi, pada wajahnya, la fa'altu, niscaya aku akan melakukan. Ini kan luar biasa. Luar biasa seperti apa? Ini yang menjadi titik tekan ini pada lafaz lawis taqatu itu. Seandainya lalat, katanya saya mampu agar supaya tidak hinggap di wajahnya dia, pasti akan saya lakukan. Itu menjaga apa? Menjaga tadi apa yang dia suka, apa yang saya suka kalau ada di orang lain, saya pun juga harus suka. Apa yang saya benci kalau ada di orang lain, itu juga harus saya benci. Nah, begitu juga kan, seandainya lalat bisa saya singkirin, kata Nabi, pada wajahnya, kalau saya mampu pasti akan saya singkirin. Kenapa? Karena tadi dianggap lalat itu adalah sesuatu yang menyakiti. Ibarat lalat, apalagi yang besar gitu. Kan lalat nempel kan sakit tau. Kan kagak, paling kita bikin doang. Itu begitu Nabi mengumpamakan.
Dan juga wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, inna dzubaba la yaqau alaihi fayudini, sesungguhnya lalat la yaqau, lalat itu hinggap alaihi atas orang, fayudini, kemudian lalat itu membuat sakit kepada umpama tadi tentang masalah senang, apa yang kita senang kita juga harus senang kalau ada pada orang lain, apa yang kita tidak suka juga harus kita suka kalau ada pada orang lain. Sama seperti tadi, seandainya kalau saya bisa menghalau itu lalat, pasti akan saya halau, karena dianggap sebesar lalat itu adalah satu penyakit. Kemudian faslun, ini adalah satu fasal, wayang bagi dan seharusnya bagi seorang guru Allah yata'azzama, seorang guru itu tidak boleh merasa besar ala muta'allimina atas seorang murid. Jadi seorang guru, gampang guru nggak boleh jadi orang paling jago begitu pada murid. Jangan daripada yang lain saya lebih pintar, nggak boleh begitu. Itu nggak boleh kata Imam Nawawi, nggak boleh merasa besar di hadapan muridnya. Bal yadiku lahum wa yatawaddu ma'ahum. Akan tetapi seorang guru itu harus lemah lembut kepada muridnya, dan juga wa yatawaddu ma'ahum, dan juga harus punya sifat yang rendah hati ma'ahum, bersama dengan murid. Jadi harus punya sifat tadi, lemah lembut dan murah hati. Tidak boleh merasa lebih besar, lebih alim, lebih ini. Itu nggak boleh. Faqad ja'a fi tawaddu'i, sungguh telah datang fi tawaddu'i di dalam soal tawaddu, rendah hati, li ahadin nasi, bagi perorangan manusia, datang asya'u kasiratun, sesuatu yang banyak, ma'rufatun, yang sudah dikenal. Fa kaifa, maka bagaimana, bihaula'il ladzina hum bimanzilati auladihi, bagaimana dengan terhadap mereka alladzina hum, yang ada pun mereka bimanzilati auladihi, sama posisinya dengan anak-anak mereka. Tadi kan seorang guru harus memposisikan murid itu seperti anaknya. Maka bagaimana, kok bisa seorang guru mau membanggakan di hadapan si murid, padahal seorang guru harus bisa memposisikan murid itu seperti anak. Gak ada pantas. Murid itu adalah posisinya sama seperti nggak pantas untuk bangga. Seharusnya apa ya, rendah hati, lembut. Ada orang tua bangga depan anak, nih aku lihat apa anak Oppo nih, saya orang baru. Ada bapak begitu, kan bapak begini nanti. Nah makanya tadi, bagaimana seorang guru kok bisa mau merasa besar depan muridnya? Murid itu posisinya sama seperti anak. Ini sebentar lagi. Ma'ama alaihi minal istighali, serta hal yang berkeinginan siapa murid alaihi atas gurunya, minal istighali bil Quran, dari menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Ma'ama lahum alaihi min hadis sohbah, dan juga beserta hal lahum bagi para murid alaihi wajib atas guru, min hadis sohbah, dari hak persahabatan, wa taraddudihim ilaihi, dan mondar mandirnya murid ilahi kepada guru. Bagaimana mau membanggakan diri? Wong sementara si murid itu datang kepada gurunya kepentingannya untuk baca Al-Quran. Mau dibanggain, apaan yang mau dibanggain? Itu begitu maksudnya Imam Nawawi. Begitu juga seorang guru itu menganggap murid harus seperti sahabatnya. Makanya kita kalau baca-baca kitab imam kita fikih, kalau nemu sohibu itu padahal yang dimaksud murid. Tapi murid itu oleh para imam-imam madhab dianggap seperti sahabat. Ya pernah dengar ya kalau kita baca kitab fikih, sohibu itu sebenarnya bukan sahabat, itu sebenarnya muridnya. Ya karena tadi seorang guru kepada si murid itu harus menjadikan seperti sahabat bangga-bangga, ada pantasnya banget. Itu berteman sama dia juga punya berteman ini bangga-bangga. Saya kemarin dari Jepang baru 2 hari, besok udah mau ke Amerika. Kita dengerin juga enak tuh. Ya udah tahu lah ya. Itu kan gak ada pantas ya. Nah, waqad ada sungguh telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman tu'allimuna wa liman
tata'allamuna minhu. Nabi bilang, bersikap lembutlah kepada orang tu'allimuna yang mengajar, waliman tata'allamuna minhu, dan kepada orang yang belajar. Suruh bersikap lemah lembut dan rendah hati, bukan buat bangga-bangga. Kemudian wa an Ayyuba as-Sakhtiyani, dan dari Abu Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah merahmatinya, qala, Nabi bersabda, yang bagi seharusnya lil alimi, bagi seorang guru, alim itu artinya orang yang berilmu, jadi seorang guru, untuk apa? Ayat wa'aturaban, meletakkan debu ala rasihi, di atas kepalanya, tawaddu'an lillahi azza wa jalla, merendahkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prakteknya bukan praktek secara real, debu digigit ya. Dan kata Nabi, seharusnya orang yang berilmu meletakkan debu di atas kepala, bukan berarti jadi guru harus menaruh debu mulu ini. Dia bisa sampoan mulu tiap hari. Tapi yang dimaksud apa?